NM berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan. Bukan bukti yang cukup, tapi persoalannya adalah kenapa diperpanjang tahanannya? Karena ada pendalaman materi. Itu pikiran kita kan, orang-orang dari luar kan pikiran ini kan bisa jadi alat bukti, tapi pikiran penyidik belum tentu seperti itu. Dari Nikita Mirzani. Baik, rekan-rekan, hasil komunikasi kami dengan rekan-rekan penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, maka terhadap tersangka dugaan tindak pidana pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan atau pemerasan, dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka saudara IM ya, dan tersangka saudari NM berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 terhadap kedua tersangka dilanjutkan penahanannya dalam periode 30 hari ke depan dalam proses penyidikan di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini penyidik terus melakukan atau melengkapi berkas perkara berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum di surat P19-nya. Kemudian penyidik Direktorat Reserse Siber minggu depan akan mengirimkan kembali berkas perkara. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa di tahap 1, tahap awal, penyidik sebelumnya mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian ada surat dari JPU bahwa ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik. Ada surat P18 dan petunjuknya secara rinci di P19 namanya. Kemudian dilengkapi dan minggu depan setelah proses pelengkapan itu, maka penyidik akan mengirimkan kembali berkas perkara ke JPU. Itu tahapannya rekan-rekan ya. Jadi proses penyidikan masih berlangsung oleh rekan-rekan kami dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Proses penyidikan itu tahapannya seperti kami sampaikan: pengumpulan alat bukti, pengumpulan barang bukti, kemudian setelah diberkas dikirim ke Jaksa Penuntut Umum, kemudian rekan-rekan kami dari JPU melakukan penelitian berkas, kemudian apabila ada yang hal-hal yang dirasakan kurang, maka dikembalikan berkasnya kepada penyidik. Suratnya namanya P18. Kemudian detail ke beberapa kekurangannya disebutkan dalam surat di P19. Kemudian kemarin penyidik melakukan pemenuhan lagi, pelengkapan, hingga minggu depan nanti berkas akan dikirim kembali. Tahap awal penahanan itu 20 hari. Kemudian perpanjangan dari kejaksaan itu 40 hari, sehingga total 60 hari. Dan mulai hari ini tanggal 2 Mei 2025 hingga 30 hari ke depan dilakukan penahanan berdasarkan surat dari perpanjangan penahanan dari Pengadilan Negeri. Inilah mekanisme atau proses tahap penyidikan sebagaimana diatur di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi penyidikan setiap kasus yang kami tangani
di Polda Metro Jaya dan di seluruh jajaran itu adalah berdasarkan SOP yang berlaku. Ya, harus proporsional, profesional dan akuntabel, ya. Pak, ini kan Niki kan diperpanjang 30 hari, tapi kalau sampai 30 hari ke depan belum juga P21, kemungkinannya apa ada penambahan penahanan lagi atau justru keluar, Pak? Dan nanti kita lihat hasil penyidikannya, ya. Lihat. Berarti akan kemungkinan P21. Kami tidak bisa berandai-andai. Ya, saya tidak pernah berandai-andai dalam sebuah proses. Apa yang saat ini faktanya apa itu yang kita sampaikan. Kita mau percaya sama siapa nih? Kan begitu. Ya, sementara yang kerja kan adalah penyidik Polda kan. Tentunya mereka diwakili oleh Divisi Humas menyampaikan apa adanya yang terjadi. Jadi kalau yang menyampaikan adalah Divisi Humas, ya kita harus mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Jadi ini kan persoalannya adalah perpanjangan masa penahanan. Apakah boleh dalam hukum setelah 20 hari tambah 40 hari, kemudian tambah lagi 30 hari, kemudian masa penahanan ini kita diperpanjang dengan mail ya? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Panjang apa? Panjang memenuhi apa yang diatur oleh Undang-Undang KUHP. Nah, ini kan diatur dalam KUHP, yaitu karena ancaman hukuman dari pasal TPPU di atas 9 tahun penjara ke atas, maka KUHP mengecualikan masa penahanan dari 20 plus 40 menjadi 20 plus 40 plus 60 sebenarnya. Tapi dari 60 ini dibagi dua, 30 dan 30. Jadi 20, 40, 30, 30. Ini 30 yang pertama perpanjangan masa penahanan berdasarkan KUHP. Pengecualian kenapa? Karena ancaman hukumannya di atas 9 tahun. Itu boleh. Kalau ini 120 hari lah kalau nggak total ya Pak? Iya. 4, 33 ya? Iya. 120 hari. Pernah ada sih terjadi untuk hal di mana memang sepanjang itu tidak ketika ada pendalaman tidak ada itu memang akhirnya dilepas dibebaskan. Jarang sekali terjadi. Karena biasanya kalau seseorang sudah ditahan, itu artinya sudah ada 2 alat bukti yang cukup dan saksi sehingga dia ditahan. Kecuali dan ada pengakuan, kecuali dia tidak ditahan, itu masih sumir. Tapi ketika seseorang sudah ditahan, itu biasanya sudah ada alat bukti yang cukup. Jadi persoalannya bukan bukti yang cukup, tapi persoalannya adalah kenapa diperpanjang tahanannya? Karena ada pendalaman materi. Khususnya di wilayah apa? Di wilayah pasal TPPU. Karena pemerasannya sudah selesai, terbukti, tinggal TPPU. Larinya kemana nih uang-uangnya nih hasil pemerasan? Apakah si A, si B, si C, si D, dan apakah lewat transfer, apakah lewat cash? Mana buktinya? Itu yang dikejar sekarang. Itu namanya pendalaman tahap kedua. Tahap pertama adalah pembuktian pemerasannya terbukti, baru kemudian tahap kedua adalah TPPU-nya. Kemana larinya Bang? Itu sedang dikejar. Dan mungkin ada kaitan dengan pihak ketiga yang lainnya. Di 30 hari selanjutnya Pak? Ya, kalau memang dirasa masih kurang pendalamannya, tambah lagi 30 hari berikutnya sampai terpenuhilah total 120 hari. 20 plus 40 plus 30 plus 30. Kalau sampai itu semua kemudian masih belum juga, paling tidak yang dikejar adalah pasal pemerasannya dulu yang sudah dianggap sebagai cukup bukti disidangkan. TPPU-nya belum, begitu. Bang, ini kan satu rangkaian ya, ada Ya. 2 lagi yang dilaporkan namun tidak berstatus tersangka. Kan total 4 yang dilaporkan Ya. oleh RG. Ya. 2 udah tersangka, 2 belum. Ya. Nah, kan rekomendasi dari kejaksaan bahwa harus dilengkapi agar dapat 2 orang ini kena gitu Bang. Ya. Nah, apakah memungkinkan 2 orang ini kena dalam satu rangkaian TPPU dan pemerasan Bang? Bisa dimungkinkan 2 orang ini kena, bisa juga 2 orang ini belum dapat. Tapi kalau 2 orang ini belum dapat, bukan berarti perkaranya kemudian nggak bisa dijalankan, disidangkan. Perkaranya tetap dijalankan, tapi 2 orang yang sekarang tersangka ini langsung yang diproses lebih dahulu. 2 orang lainnya nanti sampai dapat bukti yang lebih lengkap lagi. Itu dia. Jadi ini walaupun satu rangkaian, belum tentu semuanya langsung satu paket dipersidangkan. Bisa jadi bertahap. Tapi Seringkali- kenapa Bang 2 itu tidak ditersangkakan Bang? Karena persoalan alat bukti yang pertama dan saksi, pasti itu saja persoalannya. Pasti pembuktian dan saksi, sehingga persoalan mereka masih sumir, masih abu-abu, belum bisa diputus ya tidaknya pembuktiannya. Jadi ya tunggu gitu. Tapi kalau ini kita misalnya dan Mahir mungkin sudah lengkap ini, tinggal persoalan TPPU-nya. Nah, 2 orang ini yang direkomendasikan jaksa boleh merekomendasikan
Tapi kemudian tidak bisa kemudian langsung dalam satu rangkaian kalau memang dua belum terpenuhi. Misalnya begini, ada satu kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 4 orang, tapi yang terbukti 2 orang melakukannya, yang 2 masih ragu-ragu, ya 2 masih lepas, masih dianggap sebagai saksi, 2 lagi sudah jadi tersangka, sudah bisa disidangkan terlebih dahulu. Baru kalau yang 2 kemudian dapat, ini baru disidangkan berikutnya. Bisa. Berarti ada kemungkinan 2 orang ini bisa lah Bang ya? Bisa. Kalau memang ada alat buktinya, tapi kalau nggak ada alat buktinya, kita tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah atau kita ragu-ragu. Nggak boleh kita menghukum orang yang tidak bersalah atau orang kita ragu-ragu dia bersalah apa tidak, nggak boleh. Makanya pembuktian ilmiah penting, pembuktian hukum penting, saksi-saksi juga penting. Oh, tapi Pak, melalui rekaman itu kan memang terjadinya transaksi ya Bang, atau menjembatani. Itu jadi salah satu bukti juga sesungguhnya kan ya Bang? Ya itu Untuk yang dua pihak ini yang belum. ya itu pikiran kita kan, orang-orang dari luar kan mikirnya ini kan bisa jadi alat bukti, tapi pikiran penyidik belum tentu seperti itu. Gitu kan, artinya lagi keilmian dari rekaman tadi, kemudian ada nggak unsur-unsur pidananya dari rekaman tadi, cerita-cerita pemerasannya, ada nggak uang masuk di situ kan, itu harus lengkap juga begitu. Jadi ya kita tunggu dari penyidik apakah mereka bisa dapatkan pembuktian lebih lengkap apa tidak. Kalau memang nggak dapat ya nggak bisa. Oke.